Selamat datang di ibadah rumah tangga yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah, seperti biasa, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari bersama kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 18, bagian pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita dan kata-kata selanjutnya. Mari bersama kita secara berbalasan menaikkan ajakan beribadah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan. Pelataran-Mu Tuhan. Hatiku dan tubuhku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kiranya Tuhan Allah memimpin kebaktian rumah tangga kita pada saat ini. Kepada Allah yang hidup. Mari bersama kita akan berdoa syukur. Selamat malam Bapak, penyertaan-Mu sungguh luar biasa ketika kami saat ini sudah berkumpul bersama. Walaupun tidak secara langsung, tidak secara tatap muka, tapi melalui aplikasi Zoom pada saat ini. Terima kasih untuk hari yang Kau beri, sehingga kami sudah melakukan hari ini dengan baik. Kami melaluinya dengan baik. Biarlah kualitas kehidupan kami untuk hari ini, kami berkumpul bersama untuk beribadah kepadamu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan segala firman yang akan diberitakan pada kami semua. Untuk sahabat, teman, untuk saudara, kasih kami, terima kasih Kau selalu jaga mereka. Jalannya ibadah ini kami serahkan hanya di tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta, bersama kita akan menyanyikan pujian pelangi kasih. Apa yang Kau
Ya, silakan Pak Pendeta. Baik, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menuntun kami dan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Ketika di tengah-tengah realitas hidup kami ada banyak hal, tantangan yang harus kami hadapi. Karena itu Bapa dalam sorga, maka sungguh kami berharap dan berpegang teguh pada firman-Mu. Hanya Engkaulah yang menjadi harapan kami. Karena itu nyatakanlah kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap kami dan juga hamba-Mu yang akan melayankan firman. Karena itu Bapa di dalam sorga, sungguh kami menyiapkan diri untuk mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. 1 Samuel pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Begini katanya. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana, suaminya itu, berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kupandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi, tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Banyak pasangan-pasangan muda yang menikah lalu kemudian ingin segera punya momongan. Dan bahkan tidak sedikit juga keluarga-keluarga, suami istri, mereka sudah bertahun-tahun mereka tidak punya anak. Ya, ada yang 10 tahun, mungkin ada yang 15 tahun belum juga dikasih anak. Dan mungkin juga apa yang mereka gumuli. Mereka berdoa, mereka meminta dan meminta kepada Tuhan. Karena memang sebagai orang, banyak orang berkeluarga, orang menikah itu memang yang punya anak. Lalu kemudian ketika orang mengharapkan, ini keluarga yang umum ya, jangan dibilang nanti keluarga orang Jepang dengan keluarga orang Prancis memang agak beda. Mereka mau menikah, hidup-hidup bersama, tapi belum tentu mereka siap untuk punya anak. Tetapi umumnya keluarga-keluarga kita, saudara, mereka sangat mengharapkan kehadirannya anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tentu saja bahwa anak-anak itu pun juga bukan hanya sekedar pengharapan, tetapi juga sesuatu yang kita pandang sebagai anugerah Tuhan, sebagai berkat Tuhan, sebagai penyataan dari kasih karunia Tuhan, dan bahkan kita pun juga mengatakannya itu adalah buah kasih. Tetapi saudara yang kekasih, di dalam Tuhan ada banyak orang tua, ada banyak orang pun juga berdoa, pasangan-pasangan muda, minta supaya Tuhan kasih anak kepada mereka. Ada yang sudah punya anak laki-laki, ingin punya anak perempuan. Atau ada yang sudah punya anak perempuan, ingin punya anak laki-laki. Ya, begitu ceritanya dalam hidup kita ini. Gitu ya, karena itu saudara, maka pertanyaan yang sederhana adalah, kalau kita sekarang sudah dikaruniai anak, ya bagi pasangan muda atau bagi ibu bapak sekarang di sini, Tuhan sudah karuniakan cucu. Wah, ya Tuhan sudah karuniakan anak-anak, bagi anak-anak kita ya cucu. Saudara, maka pertanyaannya untuk apa? Apakah pertanyaan yang umum? Kalau saya bina pranikah, ya bina pranikah saya selalu bertanya. Orang bernikah, orang itu lalu kemudian ingin punya anak. Pertanyaan saya, apakah kalau Bapak Ibu dikaruniai anak, pasti Bapak Ibu lebih bahagia hidup? Apakah Bapak Ibu ketika Tuhan karuniakan anak-anak, Bapak Ibu pun juga lebih bersuka cita dan mampu menuntun, mendidik, mengajar, mengantar anak-anak ke masa depan yang lebih baik? Ataukah sebaliknya? Ataukah sebaliknya justru ketika ada anak, maka hidup menjadi lebih sulit? Ketika ada anak, maka hidup itu menjadi lebih berat? Bahkan ketika ada anak, lalu kemudian kita seolah-olah menghadirkan penderitaan baru bagi anak-anak itu. Ya, anak-anak tidak mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan dan mencapai keberhasilannya, tapi justru akan menimbulkan penderitaan baru, menimbulkan kesengsaraan baru, dan menambah angka kemiskinan yang baru. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, saudara, menjadi sebuah refleksi ya tentang keluarga Elkana. Tentu saja saudara sebagai orang Elkana, ya dia sebagai imam, dia pun juga lalu kemudian dia dekat dengan Tuhan, lalu kemudian dia hidup bersama dengan istrinya Hana. Sudah berlama-lama mereka menikah, mereka sebagai keluarga suami istri, tapi belum juga dikasih anak. Dan ini tentu menjadi sebuah pergumulan berat. Saudara, bagi umat Israel ini menjadi sebuah pergumulan berat. Dulu ingat Abraham misalnya ya. Meskipun Tuhan sudah berjanji kepada Abraham akan memberikan anak, gitu, tapi berlama-lama sekali sampai sekian puluh tahun berlama sehingga lahirlah Isa. Ya begitupun juga pada saat ini ya kisah Elkana. Saudara, maka yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa di satu pihak Tuhan menjanjikan, tapi di pihak lain Tuhan pun juga lalu kemudian
tidak sesegera itu. Ya, Tuhan pun juga tentu bagi keluarga-keluarga Tuhan menjanjikan adanya sukacita dengan kehadiran anak-anak. Tetapi tidak seperti ya ada orang yang menikah langsung punya anak tahun depan. Ya, dalam waktu yang segera Tuhan akan menganugerahkan. Tapi bagi sebagian orang maka itu menjadi sebuah pergumulan. Menjadi sebuah tantangan yang begitu berat mempergumulkan apa yang Tuhan punya rencana. Karena itu saudara, orang punya anak dan orang tidak punya anak pun juga bagi orang percaya, ya bagi orang kita, bagi orang Kristen, orang yang percaya di dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, saudara, maka itu bukan hanya sekedar kebetulan, tidak ada. Itu ya kebetulan aja. Enggak. Tapi kita punya rencana, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi keluarga. Tuhan yang punya rencana yang terindah bagi setiap kita. Kenapa saudara yang kekasih, agaknya bagi Elkana dan bagi Hana, maka bagi Tuhan juga punya anak ini bukan hanya sekedar orang lalu kemudian secara alamiah saja mereka. Bukan hanya sekedar mereka menikah lalu kemudian langsung aja punya anak. Tetapi bagi Elkana dan juga bagi Hana, maka anak itu menjadi sebuah rencana Tuhan. Maka anak-anak itu menjadi bagian dari kehendak Tuhan. Maka anak-anak itu adalah bagian daripada masa depan baik bangsa, baik ibadah dan kehidupan peribadahan Israel. Karena itu saudara nggak mudah. Dan biarlah juga Elkana dan Hana lalu kemudian mereka dengan sungguh-sungguh mereka berdoa dan berdoa. Kalau Bapak Ibu nanti berkenan untuk membaca dari ayatnya yang pertama ya. Secara keseluruhan. Maka kita bisa melihat bagaimana Elkana dan Hana ini bergumul. Mereka berdoa dan mereka dengan sungguh-sungguh mereka meminta kepada Tuhan. Dan saudara, ya, pada ayatnya yang ke-20 Tuhan menjawab. Tuhan menjawab karena itu diberi nama Samuel. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya, aku telah memintanya daripada Tuhan dan meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan sudah mengaruniakan anak laki-laki Samuel bagi Elkana dan bagi Hana, maka saat inilah Elkana mau mempersembahkan korban. Bukan hanya sekedar korban tahunan, tapi juga korban nazar kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apa yang menjadi korban pada saat ini bukan hanya sekedar korban tahunan. Ya, korban syukur, korban pujian, korban kemuliaan, yang setiap tahun secara rutin mungkin orang akan memberikannya sama seperti kita memberikan persembahan rutin. Tetapi yang dikatakan ini adalah persembahan nazar. Persembahan nazar itu adalah sesuatu yang dinazarkan, sesuatu yang sudah terucap, sesuatu yang disiapkan, sesuatu yang sungguh-sungguh dipersiapkan bagi anak itu. Karena saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang minta sesuatu, tapi mungkin Tuhan tidak memberi. Meskipun kita pun juga bernasar, Tuhan seandainya aku meminta dan seandainya apa yang kuminta Tuhan kabulkan, aku akan apa? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang meminta kepada Tuhan, orang memohon kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan memberikannya, ada banyak hal orang yang kemudian tidak paham dan tidak mengerti. Saudara, kalau gereja kita, misal dalam HUT GKP, kita sedang mengambil tema gereja ramah anak, ya pokok bahasannya adalah gereja ramah anak. Saudara, banyak orang minta kepada Tuhan mengenai anak. Keluarga-keluarga juga minta supaya dikaruniai anak. Tetapi setelah anaknya lahir,
Ada banyak anak yang kemudian teraniaya. Ada banyak anak yang lalu kemudian tidak bahagia karena haknya tidak diberikan sepenuh-penuhnya kepada anak. Ada banyak anak yang kemudian bahkan mengalami kekerasan. Dan bahkan juga ada anak yang kemudian dia pun juga mengalami berbagai macam perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di satu pihak anak adalah anugerah, dan ketika Tuhan memberikannya dan Tuhan menganugerahkannya bagi keluarga Elkana dan Hana, selain Elkana mau memberikan janjinya dan memberikan kurban nazarnya, bahwa nazarnya sudah dipenuhi oleh Tuhan, maka dia mau mengucap syukur, dan bahkan ketika Hana pun juga pada waktunya. Saudara, pada waktunya. Kenapa? Karena dalam ayat 22, Hana mengatakan, nantilah kalau anak ini besar setelah cerai susu. Ya, lalu kemudian ketika anak ini memang sudah besar, lalu kemudian mereka memberikan kurban. Ya, kurban nazar. Saudara, yang menarik adalah ketika Hana ini berjumpa dengan Imam Eli. Ayat 27 Bapak Ibu boleh perhatikan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Saudara, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Bukan hanya sekedar lalu kemudian orang mendapat, bukan hanya sekedar orang kemudian secara normal orang kemudian melakukan banyak hal, tetapi yang paling utama, untuk anak ini aku berdoa. Saudara, apa yang didoakan? Tentu saja tidak ada penjelasan. Tapi kalau kita bicara doa, itu berarti ada permohonan. Ada permohonan dan juga ada harapan. Ya, ada juga lalu kemudian di dalam doa-doa itu pun juga adalah tentu harapannya adalah yang terbaik. Ya. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Saudara, ada banyak orang minta sama Tuhan, tapi kalau dikasih untuk apa? Ya, orang lalu kemudian meminta, kalau dikasih terus untuk apa? Maka pada saat ini, saudara, ayat 28, Hana mengatakan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya saya teringat juga jadi kepada Abraham. Dia tahu benar bahwa anak Ishak itu adalah anak yang dianugerahkan Tuhan. Dan ketika Tuhan merencanakan, Tuhan membuat bahwa itu anak itu lalu kemudian persembahkan, yaitu Abraham manut aja, nurut aja gitu. Karena itu, saudara, bagi Abraham itu yang diberikan oleh Tuhan, maka itu adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan minta, ya Tuhan kasih. Nah, Abraham akan memberikannya. Saudara, begitu pun juga dengan Hana, dengan Hana pada anak Samuel ini. Ya, karena dia meminta untuk berdoa, aku minta. Ya, untuk anak inilah aku berdoa, meminta. Ketika Tuhan memberikannya apa yang ku minta, maka aku menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menyerahkannya anak ini kepada Tuhan. Ya, untuk Tuhan mau apapun juga, ya terserah Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal. Ya, bagaimana kita berjalan di dalam proses mengenali rencana Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang sulit untuk kita paham. Rencana Tuhan itu apa sih? Bahkan ada lagunya, indah rencanamu Tuhan. Gitu ya, kalau kita nyanyi. Walau ku tak tahu, walau ku tak paham. Gitu ya, apa yang menjadi rencana Tuhan.
Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam banyak hal, dalam banyak perkara, Tuhan pun juga menyatakan sebenarnya apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup. Memang benar, ya Tuhan tidak merencanakan secara spesifik supaya anak ini nanti besar jadi imam, atau anak ini besar nanti ya anak ibu, begitu anaknya lahir nanti besar jadi pendeta ya, anak ini besar nanti jadi jenderal ya, anak ini besar nanti jadi dokter ya, enggak juga tuh, ya. Itu adalah sebuah pilihan, itu adalah sesuatu yang dipilih. Ya, profesi, pekerjaan, apa itu adalah sebuah pilihan. Tapi apa yang menjadi rencana Tuhan? Ya, ketika aku menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah. Terserahlah. Itu kumaha Gusti Yesus baik. Ya. Saudara, maka Tuhan punya rencana yang saya imani, yang saya yakini, saudara. Maka Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Tetapi yang Tuhan rencanakan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang buruk. Begitupun juga kalau kita membaca ya surat Yakobus. Iman Yakobus itu pun juga dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang buruk. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tetapi saudara yang kekasih, apa yang menjadi rencana Tuhan adalah sesuatu yang terindah. Yang menjadi rencana Tuhan itu semuanya adalah baik-baik saja. Yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup kita adalah semua yang baik. Bapak Ibu, kenapa Tuhan menciptakan Taman Eden? Taman Eden adalah taman sukacita, taman kebahagiaan, taman kesenangan, taman di mana orang bisa hidup dengan bahagia, dengan sukacita, dengan senang, dengan gembira. Ya, pokoknya itu taman namanya Eden itu dalam bahasa Mesopotamia itu adalah taman kegirangan, taman kesukacitaan, kesenangan. Jadi artinya ketika Tuhan menciptakan manusia dan Hawa ini ditempatkan di taman sukacita supaya manusia tidak menderita. Supaya manusia tidak hidup dalam kesusahan. Bahkan Tuhan menciptakan manusia pada rangkaian terakhir kok. Ketika semua alam semesta ini sudah jadi, semua alam semesta ini sudah siap, bahkan makanan, biji-bijian, semua tanaman, semua yang menjadi makanan manusia itu sudah ada. Semua sudah disiapkan oleh Tuhan menjadi sebuah tempat di mana manusia akan menikmati kesenangannya. Saudara, lalu kenapa rencana Tuhan itu ketika Tuhan merencanakan hidup yang baik, hidup yang sukacita, hidup yang gembira, hidup yang senang, nah itu lalu kemudian kok kita jadinya begini? Saudara, ini soal pilihan. Ya, dalam rencana Tuhan kita percaya semuanya yang Tuhan rencanakan indah. Dalam rencana Tuhan, yang Tuhan rencanakan dalam hidup setiap kita pribadi adalah semua yang bagus-bagus. Dalam rencana Tuhan, hidup kita ini semua yang Tuhan rencanakan, Tuhan mau. Itu Tuhan pun juga mengatakan sesuatu yang indah. Karena itu saudara, kenapa Tuhan menyuruh perintah ataupun juga jalan hidup yang benar adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena di dalam prinsip kasih, saudara, ada nilai kehidupan. Di dalam prinsip kasih itu ada nilai sukacita. Di dalam prinsip kasih itu ada nilai kebahagiaan. Di dalam prinsip kasih itu pun juga ada tujuan-tujuan hidup yang sangat luhur dari kehidupan manusia, yaitu bahagia. Siapa orang yang tidak bahagia dicintai? Siapa orang yang tidak bahagia dikasihi? Siapa orang yang kemudian hidupnya tidak sukacita karena dia dicintai? Cintai dengan tulus ya.
Saudara, kenapa terjadi peperangan? Karena tidak ada cinta. Tidak ada kasih. Kenapa orang satu dengan yang lain saling menguasai, saling memeras, saling membinasakan? Karena tidak ada kasih, tidak memahami orang bagaimana harus mengasihi. Tetapi di dalam kasih akan ada mencapai satu tujuan hidup yang luhur. Rencana Tuhan yang terindah, rencana Tuhan yang begitu baik bagi dunia, rencana Tuhan yang begitu dahsyat bagi kehidupan dunia ini. Saudara, karena itu kalau hidup kita pun juga menjadi tidak baik oleh karena kita salah memilih. Kita yang merusak hidup kita sendiri. Kita manusia yang menghancurkan rencana-rencana Tuhan. Kita pelaku-pelaku kekerasan yang menyengsarakan anak-anak, yang menyengsarakan orang lain. Saudara, kalau ada peperangan tuh di Afghanistan yang jadi korban siapa? Anak-anak. Ya, kalau orang tua bertengkar satu dengan lain, suami istri, yang menderita siapa? Anak-anak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang tuh di Sintang, ya di Sintang di Kalimantan Barat itu, saudara, dan juga 12 kabupaten, 12 kecamatan yang lain terendam air selama 3 minggu, banjir tidak surut-surut. Kalau di Jakarta banjir ya sehari masih lumayan lah. Ya itu kan, ini saudara 12 kecamatan banjir nggak surut-surut. Kenapa terjadi? Yang rusak alam, yang merusak serapan, yang merusak ya semuanya ekosistem siapa? Ya manusia sendiri. Ya segelintir manusia serakah yang sudah menghancurkan kehidupan, yang membuat lalu kemudian kita sendiri manusia yang susah. Karena itu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang dalam bacaan kita ini, Hana sungguh-sungguh dia berserah. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Ya, untuk mendapat anak ini aku berdoa dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah. Ya kiranya kepada Tuhan. Kepada Tuhan dia serahkan dengan sungguh. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya berserah kepada Tuhan bukan hanya sekedar kita surrender, berserah pasrah. Tapi berserah kepada Tuhan pun juga kita mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kita mengikuti apa yang Tuhan tetapkan. Ya, karena itu saudara, ketika kita pun juga ketika kita tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana-rencana indah. Tuhan pasti punya rencana-rencana yang baik dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, maka ikutilah jalan dan cara Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik, apapun yang terbaik pada kita. Hanya selebihnya, bagaimana kita memanfaatkan setiap anugerah, berkat dan pemberian Tuhan, ya pemberian Tuhan dengan baik untuk dengan sungguh-sungguh membuat kita hidup bersukacita di dalamnya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta atas firman-Nya bagi kita semua. Dan menunjukkan rasa syukur atas permintaan Tuhan yang seperti diberitakan sama tadi firman Tuhan. Kita senantiasa bersyukur. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyatakan syukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang dapat kita berikan bisa pada hari Minggu atau ditransfer ke rekening GKP Bapak Tahu yang tertera di layar dengan berdasarkan dari firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama kita akan nyanyi dalam lengkap Kidung Jemaat 216, berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Baik, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajar kami bukan hanya sekedar mampu dan pintar untuk memohon. Bukan hanya sekedar kami pun juga manusia pintar untuk meminta dan mengharapkan. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan apa yang kami doa dan harapan-harapan kami. Tapi ajari kami juga Tuhan untuk menyerahkan apapun juga yang kami punya dan apapun juga yang menjadi jawaban doa kami. Dan apapun juga yang Tuhan sudah berikan dan anugerahkan kepada kami. Kami boleh memberikan segala sesuatu dan persembahan hidup kami kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, Tuhan jugalah yang pada saat ini yang kiranya berkenan dengan persembahan kami. Dan bahkan biarlah hidup kami ini menjadi persembahan yang kudus dan persembahan yang berkenan ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong agar kami pun juga tidak hanya pandai memberi sesuatu materi dan barang, tapi kami boleh memberi hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan beserta dengan saudara-saudara kami, Ibu Bono dan juga Bapak Silitonga, yang sedang bergumul dengan sakit dan penyakit mereka. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan ketekunan, dan Tuhan juga yang sertai setiap kami dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami harus hadapi. Tuhan berkati juga orang tua kami, mereka yang lanjut usia, mereka yang janda, yang duda, yatim, dan piatu, kiranya pemeliharaan Tuhan boleh selalu nyata. Tuhan yang menjadi juru selamat, yang selalu memimpin kami di jalan-jalan hidup kami. Inilah penyerahan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup kebaktian kita pada malam hari ini. Sebelumnya sebelum mendengarkan berkat yang akan dibawakan oleh pendeta, akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 277, sekalipun diriku dapat berkata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa,
Silakan berkat. Ya, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih sudah beribadah bersama. Dibuka layarnya Bapak Ibu semua. Kita akan seperti biasa berfoto. Halo Bung Abdi.